Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Fuad Wahyu Sasmito. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, pengertian hukum Islam. Hukum Islam juga dikenal sebagai syariah, adalah sistem aturan-peraturan dan prinsip yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Penerapan hukum Islam di Indonesia melibatkan pengaruh budaya lokal, kolonialisme, dan perubahan sosial dan politik, karena sejarah panjang yang berkembang selama berabad-abad. Kedua, penerapan hukum Islam di Indonesia. Penerapannya pada zaman Belanda memunculkan teori resepte, memunculkan sebagai langkah yang diambil untuk mengurangi dampak hukum Islam pada masa itu oleh pemerintah Belanda. Teori tersebut kemudian menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat hukum Indonesia yang memperkuat teori resepte exit, yang merupakan kebalikan dari teori resepte ini. Menurut teori resepte, hukum Islam tidak dapat dikatakan sebagai hukum jika bertentangan dengan hukum adat, karena hukum adat mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah hukum Islam boleh ditetapkan atau tidak. Akibatnya, hanya ada sedikit aspek hukum Islam yang dapat dipahami, diterapkan, dan diakui oleh umat Islam, oleh masyarakat dan bangsanya. Teori resepsi exit yang dikemukakan oleh Hazarin dan dikembangkan oleh para sarjana muslim merupakan teori yang berkaitan dengan kritik terhadap teori resepsi. Teori ini melemahkan argumen bahwa teori resepsi harus ditafsirkan berdasarkan tradisi hukum Indonesia karena bertentangan dengan UUD 1945, Al-Quran dan As-Sunnah. Hazarin menegaskan bahwa hukum Islam harus ditegakkan oleh umat Islam sebagai komponen penting dalam praktik keagamaan mereka. Selain itu, Hazarin menegaskan bahwa teori resepsi sebelumnya dirumuskan oleh pemerintah Belanda sebagai cara untuk melemahkan penerapan hukum Islam di Indonesia. Tantangan dalam penerapannya. Ada dua tantangan dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, pengaruh hukum Islam terhadap iklim politik yang ada di Indonesia. Juga terlihat dari semangat keagamaan yang merasuki tanah air. Sistem politik ini terlihat dalam proses berkembangnya rancangan undang-undang peradilan agama. Aturan ini mengkaji tentang konsep resiko, struktur organisasi, dan prosedur hukum. Hanya dalam urusan perkawinan, pembagian warisan, sedekah, dan wakaf termasuk yang berkaitan dengan ritual keagamaan Islam. RUU-PA membatasi kewenangannya. Jika suatu negara memberikan sebagian hak warga negaranya kepada entitas non-negara, misalnya agama, maka hal ini berarti negara tidak terikat oleh hukum dan bahkan bisa saja mengalihkan sebagian haknya kepada entitas lain. Hal ini dapat dianggap sebagai pengurangan kedaulatan negara. Karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia bukan hanya Islam pada zaman itu. Yang kedua adalah kebudayaan. Menjadi penghambat penerapan hukum Islam di Indonesia karena landasan sistem hukum pada saat itu tetap menjunjung tinggi prinsip adat. Ketika Inggris di Indonesia, mereka menerapkan sistem hukum barat, sehingga timbullah sistem hukum dualistik yang terdiri dari hukum Islam dan hukum barat. Kemudian setelah Indonesia merdeka, hanya hukum barat dan adat yang diakui sebagai hukum nasional, sedangkan hukum Islam tetap menepati peringkat ketiga dalam hierarki hukum nasional. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa hukum Islam tidak sejalan dengan kebijakan hukum nasional dan terbilang merugikan sistem hukum nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kurang dan salah katanya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.